mamai ini sudah siaran mambene kita lanjut mene. Aku ingatkan ku kita babene judul si kita cerakan kelam ni tentang revolusi industri 4.0. Ini jelas nih Pak Mahadina, hana sebenarnya si kita berbicara tentang revolusi industri arti tahapan-tahapan perubahan nih ni kemajuan teknologi lagu kayak kini Mbak Mahadina mulai dari tingkat paling dasar ike tengah kita berbicara tentang ike sekolah-sekolah sam demun mesin uap kita menjadi hafalan tu menjadi pengetahuan di masyarakat tu dan kekanak si membetih tengah ia anggap ngepani kemudian sini berubah-berubah arahnya menjadi adanya lokomotif kemudian sini menjadi kini Pak Mahadina menjadi menjadi hidup yang penuh dengan tombol-tombol mungkin fungsi ini manusia arti kita berbicara dari sisi fisik kekekaran fisik gerene perlu karena tombol itu bisa digunakan oleh siapapun oleh orang yang lemah sekalipun ini menjadi penting bagi kita untuk menghadapi dan lagu kene Pak Mahadina sasaran revolusi industri ini arah 5 kene diantarai adalah yang berhubungan pemanganan ini hanya penting karena mungkin manusia ini gerengok ongot arti turah dor arah pemanganan turah mangan karena memang kehidupan itu menjadi kebutuhan sehingga industri ini menjadi penting kemudian demikian juga dengan pakaian kemudian hal yang berhubungan dengan minuman dan seterusnya tapi ini menjadi bahan mungkin si kita pahami porami kita kaji miane lebih jauh sehingga kita menjadi hana siturah kita siapkan lagu apakah genap lagu selama ini mangan tetap dengan makanan yang tradisional tanpa disentuh oleh industri atau memang semua kadang ini karap menjadi bahan kemasan miu pemahdiga artinya negara yang menggiling lede negara di sana atau sana siturah kita buatan bahmi pemahdi mungkin lanjutan ini kan menjadi lima sasaran hari revolusi industri ini juga mungkin lebih detail sehingga masyarakat itu menjadi lebih paham juga Pak Mahdi. Kita mulai dari makanan selama ini ekspor makanan kuderet jarang kecuali Indomie. Indomie, Indofood termasuk yang sudah ekspor. Sedikit impor nih. Nah, sementara penduduk Indonesia selalu berkembang dan pertumbuhannya luar biasa. Ini kan masalahnya pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam di Indonesia. Kalau kita print masa Soeharto tengah ada proses keluarga berencana, mungkin berhasil karena pada saat kita belajar jengah terjadi populasi population istilahnya akan terjadi peledakan penduduk pada tahun 2020. Nah, saya ini menjadi kenyataan memang apabila kegere dibatasi oleh mungkin tengah keberhasilan generasi untuk disosialisasikan walaupun dalam hal lain mungkin ada berbeda pendapat ke masalah ini. Apabila gere diantisipasi tengah akan terjadi populasi and population istilahnya dalam perekonomian ini peledakan penduduk. Nah, dalam posisi Indonesia apakah terjadi peledakan? Termasuk sudah bahwa terjadi penduduk yang luar biasa sehingga istilah baru sekarang ini kan Indonesia itu mengalami surplus demografi. Surplus penduduk. Generasi terbaru, generasi muda. Artinya ini apabila tidak termanfaat dengan baik, ya kan? Menjadi beban. Nah, beban siapa? Beban dari semua. Dari termasuk pemerintah, beban dari masyarakat, beban dari pribadi. Beban dari pribadi juga harus bertanggung jawab pada pribadi sendiri, gitu kan. Nah, inilah Pak. Jadi makanan minuman yang Indonesia hari ini ternyata lebih banyak impor. Impor daging, impor pokoknya segala makanan impor menjadi tren dan tradisi seolah-olah makanan impor itu sangat luar biasa. Nah, justru ke Kitengon pertama hari saya ini Kitengon misalnya mana ke arah viral istilahnya dencis yang buatan Indonesia justru bercacing gitu kan. Permasalahannya. Nah, bercacing ini berarti pengawasan terhadap makanan dan minuman ini manual. Dianggap gagal. Atau memang boleh saja menjadi sesuatu yang dinilai oleh misalnya komputer dan lain-lain tetapi gagal. Hana kati sawah cacing masuk dalam proses ini. Sarden. Sarden misalnya.
kemudian macam-macam lah, termasuk mungkin saya ini berkembang babi dan lain-lain kan. Nah, ke depan fungsi ini manusia untuk melihat kejelian ini kan kurang. Fungsi elektronika yang berperan, fungsi internet yang berperan, fungsi daripada komputer yang sangat berperan. Nah, apakah lebih canggih komputer urung otak manusia? Istilahnya gitu kan? Otak nih manusia ini kan sifatnya terjadi karena hal-hal tertentu bisa berubah pikirannya. Karena tua gerpas sangkune. Generasi juga kadang-kadang gerpas saya menerima. Tapi apabila model teknologi iki ngeperintah ini dia tidak ada kecuali virus. Ini virus. Ya kan? Virus. Nah, dalam dunia digital 4.0 ini mainnya peranan untuk survei, peranan untuk mendeteksi, peranan untuk menganalisa yang menggunakan ada model statistik dan lain-lain sangat canggih untuk meneliti itu. Sehingga produksi makanan minuman itu akan lebih baik. Ini industri ini. Ya, mungkin begini kita pahami mungkin Pak Mandika. Ari seluruhnya baik ari sisi makanan ini pengawasi arti ketika ini beralih menjadi pengawasan yang sifat teknologi ya. Arti teknologi si mengawasi agar mungkin bahasan tu ika sekucak sana pe kesalahan si terdapat dengan terdeteksi gitu. Boleh jadi ari kadari, boleh jadi ari jenis sana ini mungkin menjadi lebih mudah dipahami. Jadi kita karena lagu si cerakan mungkin kita ini keberagam. Ada sebahagian jemaah karena kemampuan ini terlalu boleh jadi tinggi ngok mendeteksi itu, tapi masyarakat yang konsumtif tentu saja terdeteksi mungkin ini karena fungsi ini industri aja jadi kita balik ke industri makanan di mulai secara contoh. Sehingga karena kekurangan daripada teknologi kita pengolahan makan ini justru bahan baku yang begitu luar biasa di Indonesia. Istilah ini lagu nih kusflus, kayu dan batu jadi tanaman. Begitu suburnya Indonesia, ya kan? Kemudian makanan minum ini sumbernya kan pertanian nih, pertanian. Nah, kita berharap proses ini menurut Menteri ini dan roadmap ini satu saat Indonesia menjadi pengekspor makanan minuman yang digital prosesnya. Digitalnya apa? Analisis, mutu, ketepatan, warna, rasa. Jadi mainnya nggak pakai proses. Saya ini misalnya kita jerang. Nah, misalnya jerang makan minum. Yang kita betih macam jeng atau rendang, ini bahan baku. Tetapi pernah kita kontrol. Misalnya, ini lede si lagu-lagu si jero. Nah, kira-kira gula atau poais kunahi. Tapi proses satu saat di pabrik ini ngearah ukurnya. Saya ini pabrik-pabrik besar nih yang masih misalnya otomotif, memang pengadukannya juga pakai komputer saya nih. Nah, saya ini misalnya mendesain deh, ini pakaian misalnya, ini kan industri makan. Pakaian kita ingat tekstil di Indonesia luar biasa perkembangannya, bagus dan memang isi bahwa tekstil ini berkembang, apalagi Bandung dan seterusnya kita ngaulah aronnya gitu. Tetapi ketika mendesain pakaian, ya kan, kita lebih manut ke luar negeri sehingga lebih cenderung kita membeli pakaian Korea Selatan, Thailand, Swiss dan impor. Kenapa? Artinya mungkin dari segi kualitas dan lain-lain. Ke depan ini kualitas daripada industri tekstil juga akan meningkat dengan teknologi ini. Teknologi digital karena semuanya sudah pakai ukuran. Dengan ketepatan mesin. Nah, apakah mesin dan lain-lain ini memula? Inilah perlu manusia, SDM. Inilah perlu tenaga kerjanya yang pintar mengawasi, mengelola, merawat. Nah, artinya di rumah tangga akan muncul proses-proses apabila teknologi sudah menjadi murah, mesin-mesin mulai menjadi murah karena memang sudah banyak. Misalnya demand supply nih. Nah, orang yang membuat teknologi, membuat mesin dan lain-lain, apabila pesaingnya sudah banyak, otomatis turun harga. Ini demand supply dalam ekonomi. Tetapi selama ini kenapa mahal? Karena memang pesaingnya tidak ada. Nah, contoh pada saat kita mulai Nokia tengah. Sudah kita beli. Nongki ngerti waktu ke Jakarta tengah. Perasaan tu 20 bulan gaji kita belinya. Walaupun isian kerana internet Thailand. Berjalan ya. Ngerti Nokia
M20 tengah kita ingati. Tetapi tidak bisa dimanfaatkan, berkembang. Nokia berkembang, Samsung berkembang, seni-meni. Karena pesaing-pesaingnya juga tinggi, harga HP menjadi menurun. Begitulah nanti teknologi ini. Teknologi pengolahan mesin daripada pengolahan makanan minum akan lebih murah. Teknologi pengolahan pakaian dan tekstil akan juga lebih murah. Dan mungkin industri akan berkembang di rumah tangga. Ini yang diharapkan. Karena sudah menggunakan tenaga elektronika. Yang memahami elektronika perlu sumber daya nih. Makanya dalam posisi ini, ya kita siap-siaplah untuk bagaimana memahami teknologi. Nah, yang kedua, ini yang ketiga kimia. Nah, bahan kimia dan seterusnya ini industri kimia. Ini salah satu sekolah SMTI Banda Aceh Nong nih. Aku tempatku nejar sini. Menjadi sekolah vokasi. Dan diharapkan memang setingkat SMA itu pilihlah sekolah-sekolah vokasi sini. Bukan kita tidak anjurkan ke SMA. Karena di vokasi itu memang diberikan pemilihan mata uji, mata pelajaran yang memang satu saat dipersiapkan untuk itu. Kemudian misalnya kita perguruan tinggi, kusi kita adinda yang akan masuk ke depan nih. Lihatlah, pertama, jurusan kita harapkan memang berkembang ke depan adalah industri makanan minuman. Yang kedua, ini ada tekstil. Yang ketiga adalah kimia. Yang keempat elektronika. Yang kelima IT. Nah, apakah pertanian, teknik tidak perlu. Pertanian diolah di Takingan, Taruk Jepangnya diolah dengan mesin dan lain-lain, jadilah makanan minuman favorit atau makanan sayuran favorit, bisa impor atau ekspor, bukan impor. Nah, coba perkembangan ini. Seni hana ketika pas kita lakukan, karena memang industri belum berkembang. Kita masih disebut masa otomotif masih belum kita sebut dengan otomatis. Karena pengolahan semua masih otomotif sistemnya. Inilah Pak Jamil. Itu Pak Madi ini kita bercerita lagu ini wan zaman si kita anggap revolusi industri ini arti standar dari secara produk betul boleh jadi produk tekstil kemudian produk makanan arti terukur secara teknologi. Arti kita beli makanan di Takingan, kita beli Ibiran, kita beli seluruh dunia ini arti standarnya memenuhi standar baik standar makanan, standar kesehatan sana ke betul arti ke badan teni orang badan ini standarnya sesi paling cocok mungkin teknologi akan mengukur, akan mengatur guna kebutuhan manusia terhadap boleh jadi pakaian boleh jadi seni musim panas berarti produk pakaian si tangkuhnya berdasarkan teknologi paling jauh. Jadi dalam rangka efisiensi kita ngon. Cara jemaah nejit seni misalnya di Banda Aceh timal. Di Banda Aceh karena masih menggunakan istilahnya tenaga manual. 150-200 ribu. Jadi orang mesin kita ngon i Jakarta i Jawa gerga. Iya. Segeranu hanya yanu komputer. Jadi renya sap kira-kira. Lagu lah kejahatan nanti pada. Apakah daya hayal kita terlalu tinggi dalam posisi hari ini tidak kita katakan ini. Karena sebenarnya kebanyakan sudah menjadi kenyataan. Jadi mesin pes ini segar potong misalnya dengan kategori sekian waktu jitpe kira-kira mayu lagu bordir lah. Tinggal yanui mesinu gerka. Hanya ingonan bubuak tak kendiri so cap. Jemas sim bordir seni serlu dapat sara mesinnya ribuan ya. Nah ini dah. Artinya efisiensi daripada tenaga kerja tetapi menjadi kos yang lebih rendah. Ya. Efisiensi daripada kos ini akan mendapatkan pendapatan yang bertambah otomatis akan berpengaruh pada velocity perputaran uang sendiri karena pendapatan beli otomatis istilah perputaran daripada ekonomi akan lebih bagus karena ini masing-masing membutuhkan sirkulasi ini akan terjadi. Nah, seni jadi penonton sahan. Nah, ini jadi penonton. Siapa yang tidak siap untuk itu adalah orang-orang yang memang tidak punya keterampilan. Ini generasi ke kita kadang main waktu ya ini main waktu untuk kadang istilahnya gitu. Tapi generasi ini kita harapkan. Nah, untuk siap ku bilang itu Pak Madi keulakan ku kodok aku ingat tengah begini.
Ika kita hari takengan kemudian hari Aceh ni kita ingat tengah jemaah berbondong-bondong beluh ku Jawa. Arti meno sepatu sana berbuat di industri tengah karena buatnya manual. Arti ni kok sepatu meno setapak sana ke betul. Ketika berubah menjadi industri bebewe ni ibu ni mesin. Masang tapak sana bebewe ni mesin. Arti ayat tengah hal Pak Mahdi akibatnya deli jemaah menjadi pengangguran karena PHK karena sana. Ini kan boleh jadi Pak Mahdi boleh jadi berarti masyarakat itu kayak menjadi korban ini. Menjadi korban. Ini kira-kira antisipasi apakah kuna cukup Pak Mahdi? Dalam posisi inilah akan muncul perdagangan Ya. Ya, Singapura, kemudian negara-negara yang saya ini mulai pertumbuhannya luar biasa, walaupun pertumbuhannya pelan-pelan tapi terus PDB menjadi meningkat. Itu tenaga kerjanya memang juga ada yang menganggur, tapi posisi produktivitasnya masih tinggi. Yeah. Nah, ini yang kita masukkan misalnya tergerusi, istilahnya Pak ini istilahnya tergerusi artinya akan menjadi korban. Yeah. Kalau tidak diantisipasi. Nah, ini muncullah diharapkan dari tenaga-tenaga lain menjadi pemasar, market, dia bekerja di market perdagangannya. Yeah. Nah, yang tidak susah sebenarnya produk orang lain bisa dipasarkan oleh rumah tangga. Kamnos produksi ini, sibuk kamu ya. Aku akan menjadi penjualnya melalui online, melalui internet, Mulyana. Supaya lagu ya. Jadi pasar akan tercipta kembali apabila memang jemaah-jemaah dibutuhkan satu saat memang orang-orang yang kreatif. Nah, ini pasar akan terbuka besar karena M4 sudah mulai kita lakukan ke Kudarat. Ya. Nah, apabila ini memang kita masuk dalam pasar dunia, kebutuhan daripada produk ini makin meningkat. Kebutuhan meningkat ini kan tentu dibutuhkan juga oleh tenaga-tenaga kerja yang menciptakan produk. Nah, ini permasalahan ini akan terjadilah. Kita kan gugur Pak Mahdi. Saya ini begini misalnya kita ngon. Ika lagu ini produk semakin berlimpah. Ya. Misalnya tekstil semakin banyak karena berpakaian, kemudian makanan semakin banyak boleh jadi karena cepatnya dan seterusnya. Ini gara-gara efek lain. Artinya efek lain artinya jemaah masyarakat menjadi konsumtif yang biaya hidupnya menjadi lebih mahal. Ini gara-gara misalnya gue gini, si selama ini kira-kira baju yang tersedia untuk secara rumah 5. Tetapi karena majunya teknologi, karena seterusnya saya ini disiapkan oleh teknologi itu menjadi 10. Nah, ini digunakan. Nah, ini luar masalahnya. Perbandingan tadi produk meningkat. Ya. Kebutuhan stagnan deh kita print. Betul. Tapi tidak mungkin stagnan karena pertumbuhan penduduk akan juga meningkat. Kebutuhan manusia akan meningkat. Nah, mulai dari makanan minumnya akan berkisar 200 juta saya ini misalnya. 240 juta saya ini. Di tahun 2030 kan bisa 300 juta nih. Ya. 300 juta kan membutuhkan market, pasar, dan produk. Nah, oleh permasalahan untuk mengatasi ini mengatasi inilah. Apabila meningkat produksi di mana dengan teknologi ini, yang ini ngarah jemaah Sinampung ini. Ya. Penduduk sendiri. Ini penduduk sendiri. Apabila memang ini berkualitas kan bisa impor. Yeah. Ekspor. Nah, apabila memang ini menjadi sesuatu kekuatan, mereka diduga 2030 itu apabila yang terjadi, dunia akan melihat ke sini. Istilahnya anak kecil lihat sini. Bahan baku murah Indonesia. Bahan baku murah, tenaga kerja murah Indonesia. Agar ciptakan teknologi yang bisa mengolah ini yang sama standarnya, istilah standar berstandar internasional, berstandar nasional. Mana sekarang berstandar nasional, kemudian sekarang ini berstandar halal, kira-kira berstandar model-model ya. Nah, inilah Pak Jamhuri kita ngon posisi ini. Apakah tidak akan menyebabkan harga menjadi mahal? Justru makin murah. Murah dapatkan untung? Murah dapat untung karena efisiensi. Teknologi sudah bekerja dengan baik. Yeah. Kemudian apabila ini misalnya bisa ekspor, ya kan? Kenapa bisa ekspor? Karena misalnya negeri-negeri lagu Amerika Serikat, Jerman dan lain akan butuh ini. Kenapa? Karena di tempat mereka itu mahal. Jadi di Indonesia istilahnya bahan baku nih jual 100.000 itos di negara lain, yone ketose menjadi 200.000. Lebih baik impor Indonesia. Yeah. Indonesia saya ini kan terbalik. Istilahnya kengosi beli kita ini murah, jemaah malan. Inilah hal-hal yang kita katakan. Bagaimana ini contoh misalnya ribut-ribut hari ini kita harus misalnya
impor jagung, padahal di NTT atau NTB itu jagung berlipat ganda berlebihan. Ini kan misi politik dan perdagangan memang kita ngerti dunia kita nih. Nah misalnya satu saat misalnya Kupi Arigayo nih. Kupi Arigayo yolahi takingani, yolahi sian-sian kita kirim bentuk sudah jadi standar internasional Walpes ini sudah jalan ya. Kita kan jual bahan baku nih. Satu saat, nah, makanya perhitungkan kita beli aja barang jadi atau barang sudah jadi, jangan lagi barang bahan baku. Kenapa? Nah, dunia ini sudah melihat secara baik. Oh, yang ngoni hari Amerika kuna perempusan nia awak takingan. Kira, oh kuna pakai ini sistem menjemuri. Ngo ipantau kanana. Orang saya ini pantauan istilahnya hana saya ini istilahnya yang Google Map. Ya. Ngo kita ngeklik kan di Google Map ini kita ketengon lorong di Jakarta itu lorong hanangu kita ngon anu posisi sini. Begitulah canggihnya teknologi dan internet hari ini. Dan memang kita misalnya untuk melihat misalnya saya ini kuna anak buah tebu kantor ngo hari Google Map ini kita ngon sini. Ini saya kita ngon misalnya ini tekan arah sistem teknologi, kan? Mau kita ngon di kantor anda buat jemaah. Nah, begitulah istilahnya menjadi efisiensi semua. Efisiensi dan serba mudah kan? Serba mudah. Bahmi mama ini sudah siaran BWN. Parami kita lanjut mengenai dialog itu kita sama kesempatan keberhentian komersial si malini buat nih.